Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladia Hernisa dari Universitas Siliwangi, kelas B Gizi dengan NPM 214102047. Di sini saya akan membahas mengenai isu diet pangan dari mata kuliah Biokimia Gizi dengan materinya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologikal yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah serta dengan gangguan metabolisme seperti karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, insufisiensi fungsi insulin ini dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Nah, pengertian DM ini menurut WHO pada tahun 1999. Untuk selanjutnya yaitu terdapat diagnosis diabetes mellitus. Untuk yang pertama, diagnosis diabetes mellitus apabila terdapat gejala diabetes mellitus ditambah dengan salah satu dari yaitu GDP atau gula darah puasanya lebih dari 120 mg per dl, lalu 2 jam PP atau postprandial lebih dari 200 mg per dl, lalu glukosa darah acak lebih dari 200 mg per dl. Lalu diagnosis 2 diabetes mellitus yaitu tidak terdapat gejala diabetes mellitus, tetapi terdapat dua hasil dari GDP atau gula darah puasanya lebih dari 120 mg per dl, atau lalu ada 2 jam PP atau postprandialnya lebih dari 200 mg per dl, lalu glukosa darah acaknya lebih dari 200 mg per dl. Lalu 3 diagnosis gangguan toleransi glukosa atau GTG apabila GDP-nya kurang dari 120 mg per dl atau 2 jam PP-nya itu antara 140 sampai 200 mg per dl. Lalu yang keempat untuk kasus meragukan atau GDP-nya yaitu kurang dari 120 mg per dl dan 2 jam PP-nya yaitu lebih dari 200 mg per dl. Pemeriksaan ini di laboratorium. Nah, lalu di sini itu terdapat data grafik diabetes mellitus, kasus dan biaya pengobatannya pada tahun 2014 sampai 2016. Nah, pada tahun 2014 ini terdapat sekitar 120.000 kasus dengan biayanya 45,8 miliar. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2015 dengan 671 kasus yaitu biayanya 230 miliar, dan terjadi peningkatan lagi pada tahun 2016 yaitu sekitar 795 kasus dengan biayanya 41 miliar. Terdapat gejala diabetes mellitus. Gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus itu diantaranya yang pertama ada poliuri atau banyak kencing. Nah, poliuri ini merupakan gejala awal diabetes yang terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160 sampai 180 mg per dl. Lalu yang kedua ini terdapat polidipsia atau banyak minum. Polidipsia ini terjadi karena urin yang dikeluarkan itu banyak, maka penderita akan merasa haus yang berlebih sehingga mereka itu banyak minum. Lalu yang ketiga, terdapat polifagi atau banyak makan. Polifagi ini terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah sehingga penderita ini merasa lapar yang berlebih. Lalu yang keempat ini terdapat penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini terjadi karena tubuh itu memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak. Lalu yang kelima ini terdapat gejala-gejala lain seperti lemah karena sel tidak bekerja dengan baik, lalu kulit bisa mengering, lalu penderita ini menjadi kurus karena banyaknya gula yang terbuang. Terdapat gejala khusus yang diderita oleh penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu gejala klasik yang umum dikeluhkannya yaitu poliuria, polidipsia, polifagi, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan gatal-gatal pada kulit. Diabetes mellitus tipe 2 ini gejala yang dikeluhkannya itu umumnya hampir tidak ada karena diabetes mellitus tipe 2 ini seringkali muncul tanpa diketahui dan penanganannya itu baru dimulai ketika sudah terjadi. Diabetes tipe 2 ini umumnya lebih mudah terkena infeksi dan sukar sembuh dari luka. Daya penglihatannya makin buruk dan umumnya menderita hipertensi, obesitas, dan komplikasi lainnya. Lalu nih terdapat juga komplikasi diabetes mellitus seperti katarak dan kebutaan, kerusakan pembuluh darah, lalu kerusakan saraf dan juga disfungsi seksual, lalu kerusakan jantung, kerusakan ginjal, dan juga kerusakan pembuluh darah. Klasifikasi diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu yaitu diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Penderita DM untuk bertahan hidup itu harus diberikan insulin dengan cara disuntikan pada area tubuh penderita. Apabila insulin ini tidak diberikan, maka penderita itu akan tidak sadarkan diri atau disebut juga dengan koma ketoadosis atau koma diabetik. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2.
Diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta pankreas dan resisten insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari berkurangnya sekresi insulin pada rangsangan glukosa maupun rangsangan glukosa bersama dengan bahan perangsang sekresi insulin lain. Lalu yang ketiga, terdapat diabetes mellitus tipe lain. DM tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, lalu penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenetik, infeksi virus, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada diabetes mellitus gestasional. DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan di mana intoleransi glukosa ini didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. DM gestasional ini berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. Derita DM gestasional ini memiliki resiko lebih besar untuk menderita DM yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Faktor risiko diabetes mellitus untuk yang pertama itu ada usia. Jumlah sel beta yang diproduksi berkurang seiring dengan pertambahannya usia, sehingga ini meningkatkan risiko diabetes mellitus. Lalu yang kedua itu ada riwayat keluarga. Contohnya seperti orang tua atau saudara kandung yang mengidap diabetes mellitus. Sekitar 40% diabetes itu terlahir dari keluarga yang mengidap diabetes mellitus. Lalu yang ketiga itu ada gaya hidup. Gaya hidup itu mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus, seperti makan junk food, terus berkurangnya olahraga, dan minum-minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Lalu selanjutnya terdapat faktor berat badan. Berat badan berlebih atau BMI-nya itu lebih dari 25 atau juga kelebihan berat badan sekitar 20% ini meningkatkan 2 kali risiko terkena diabetes mellitus. Lalu yang terakhir ada gestasional. Ibu hamil akan mengalami pertambahan berat badan karena kebutuhan makanannya itu bertambah. Makanan ibu ditambah konsumsinya, tetapi produksi insulinnya ini kurang mencukupi, maka akan terjadi diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus, seseorang bisa dikatakan kencing manis atau diabetes mellitus itu terdapat beberapa penyebab. Di antaranya adalah yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Pemeriksaan gula darah ini harus dideteksi secara dini sehingga harus sering dikonsultasikan ke dokter atau diperiksa secara teratur mengenai gula darahnya. Lalu juga terdapat nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang ini tidak memiliki nutrisi yang seimbang, cenderung meningkatkan gula darah, sehingga harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan. Lalu selanjutnya terdapat aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Sebaiknya kita itu berolahraga secara teratur. Lalu yang keempat itu ada mengkonsumsi minuman serta pemanis buatan. Mengkonsumsi minuman serta pemanis buatan ini mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh. Nah, sehingga mengkonsumsi pemanis buatan ini bisa meningkatkan kadar glukosa. Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik. Yang terakhir itu cemilan yang tidak sehat. Apa yang kita konsumsi ini merupakan pilihan. Jika kita pandai memilih cemilan, maka kita akan terhindar dari diabetes mellitus atau penyakit lainnya. Sehingga pemilihan cemilan yang tidak sehat ini meningkatkan resiko diabetes mellitus. Pencegahan diabetes mellitus. Adapun program penanggulangan diabetes mellitus yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, memeriksa kesehatan secara teratur. Pemeriksaan kesehatan secara teratur ini dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada setiap fasilitas penyedia kesehatan seperti tempat praktek dokter, klinik, atau juga laboratorium. Lalu yang kedua yaitu menjalani pengobatan secara intensif. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Selain obat, aktivitas fisik dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mempunyai aktivitas fisik yang sehat itu mempunyai resiko lebih kecil sebanyak 30-50 dibandingkan dengan individu pasif. Lalu yang keempat yaitu dukungan masyarakat. Masyarakat ini bisa memberi dukungan untuk para penderita diabetes dengan aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti berjalan kaki, menyusui tanaman. Selain itu, masyarakat juga perlu menanamkan tentang kesadaran untuk mengobati diabetes serta komplikasi lainnya. Yang kelima yaitu memperbaiki kualitas makan. Penderita diabetes itu harus mempunyai diet. Nah, kualitas makan sangat mendapatkan peran penting bagi penderita diabetes, seperti kurangi gula, minyak, dan juga semua makanan yang berlemak lainnya. Terdapat juga pencegahan lain untuk pencegahan diabetes mellitus, yaitu yang pertama, memiliki berat badan ideal.
Nah, obesitas adalah salah satu faktor risiko utama diabetes mellitus. Menjalani pola diet atau pola makan yang rendah kalori dan berlemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk mencegah diabetes. Lalu yang kedua yaitu banyak makanan buah dan sayur. Dengan makan sayur dan buah setiap hari, itu bisa mengurangi resiko terjangkitnya penyakit DM. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi gula. Untuk menjaga kadar gula darah normal itu harus membatasi konsumsi gula, tetapi bukan berarti harus menjadi anti gula. Lalu yang keempat yaitu aktif berolahraga. Nah, berolahraga minimal 30 menit sehari atau 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan ideal. Terdapat pengobatan diabetes mellitus yaitu seperti mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, oatmeal, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan daging rendah lemak. Lalu mengganti gula dengan pemanis rendah kalori dan juga mengandung kromium untuk meningkatkan fungsi insulin dalam tubuh. Lalu yang ketiga yaitu memperbanyak konsumsi sayur-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan buah-buahan yang bisa diolah menjadi jus tanpa gula. Lalu yang keempat yaitu melakukan olahraga ringan seperti berjalan, berenang, bersepeda dekat rumah, dan lainnya. Lalu terdapat tes gula darah sebelum, selama, dan sesudah olahraga. Pastikan gula darah itu tidak lebih rendah dari 70 mg per dl. Lalu melakukan beberapa aktivitas lain agar tetap aktif bergerak. Lalu rajin cek dan mencatat kadar gula darah setiap hari, yaitu sebelum dan setelah makan serta menjelang tidur. Terdapat pula pengobatan lain seperti diet diabetes, latihan fisik, penyuluhan kesehatan masyarakat, obat hipoglikemi atau OAD dan insulin. Lalu yang kelima yaitu cangkokan kreas. Penata laksana terapi nutrisi medis atau TNM. TNM ini merupakan bagian penting dari penata laksana diabetes mellitus tipe 2 secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim yaitu dokter, ahli gizi, petugas kesehatan, serta pasien dan juga keluarganya. Untuk penata laksana terapi nutrisi medis ini terdapat diet diabetes mellitus. Nah, prinsip pengaturan makanan pada penyandang diabetes mellitus ini hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Terdapat beberapa persyaratan diet diabetes mellitus, yaitu yang pertama, memperbaiki kesehatan umum penderita, yang kedua, mengarahkan ke berat badan normal, yang ketiga, memperhatikan glukosa darah secara optimal, yang keempat, memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita, contohnya hamil, TBC, penyakit hati, dan lainnya. Lalu yang terakhir ini, menarik dan memudahkan diterima penderita. Komposisi makanan yang dianjurkan untuk diet diabetes mellitus itu terdiri dari yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan itu sebesar 45-65% total asupan energi, terutama karbohidrat yang berskala tinggi. Lalu pembatasan karbohidrat totalnya yaitu kurang dari 130 gram per hari, itu tidak dianjurkan. Lalu glukosa dalam bumbu diperoleh sehingga penyandang diabetes ini dapat makanan sama dengan makanan keluarga yang lainnya. Glukosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Lalu yang kedua itu terdapat lemak. Asupan lemak yang dianjurkan itu sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenankan lebih dari 30% total asupan energi. Lalu komposisi yang dianjurkannya yaitu lemak jenuhnya kurang dari 7% kebutuhan kalori, lemak yang tidak jenuh gandanya yaitu kurang dari 10%, dan selebihnya lemak tidak jenuh tunggal. Nah, bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain daging berlemak dan susu full cream. Lalu konsumsi kolesterol yang dianjurkannya yaitu 200 gram per hari. Yang ketiga, protein. Kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi. Sumber protein yang baik itu adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Pada pasien dengan efropati diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 gram per kilogram berat badan atau perharinya, yaitu 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali pada penderita diabetes mellitus yang sudah menjalani hemodialisis, asupan protein menjadi 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu keempat ada natrium. Anjuran asupan natrium untuk penyandang diabetes mellitus sama dengan orang sehat, yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Penyandang diabetes mellitus yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual. Sumber natriumnya yaitu antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan juga natrium nitrit. 5. Yaitu serat.
Penyandang diabetes mellitus dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan juga sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram per hari yang berasal dari berbagai sumber bahan makanan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu ada pemanis alternatif. Pemanis alternatif ini aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman atau ADI. Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori yang perlu diperhitungkan kandungan kalorinya sebagai bagian dari kebutuhan kalori seperti glukosa, alkohol, dan fruktosa. Untuk penata laksana terapi nutrisi medis yang kedua yaitu ada diet 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. 4. Jumlah kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori itu sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badan. Terdapat beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang diabetes mellitus, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kal per kilogram berat badan ideal. Hitung berat badan ideal atau BBI menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi menurut Parkeni tahun 2005, yaitu BBI sama dengan 90% tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 lalu dikali 100%. Lalu bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm, rumus ini modifikasinya menjadi berat badan idealnya yaitu BBI sama dengan tinggi badan dalam senti dikurangi 100 lalu dikali 1 kilo. Lalu perhitungan berat badan ideal menurut indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus IMT sama dengan berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Terdapat pula penentuan gizi penderita ditentukan berdasarkan persentase berat badan relatif atau BBR. Rumusnya yaitu BBR sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikurangi 100 dikali 100%. Terdapat kriterianya yaitu untuk kurus atau underweight, BBR-nya yaitu kurang dari 90%, lalu untuk normal atau ideal BBR-nya yaitu 90-110%, lalu untuk gemuk atau overweight BBR-nya yaitu lebih dari 110%, lalu yang terakhir ini obesitas yaitu BBR-nya lebih dari 120%. Terdapat pula pedoman jumlah kalori yang diperlukan setiap hari bagi penderita diabetes. Untuk kurus yaitu berat badan dikali 40-60 kalori. Kalau untuk normal yaitu berat badannya dikali 30 kalori. Untuk gemuk berat badan kali 20 kalori dan untuk obesitas yaitu berat badan 10-15 kalori. Untuk tepat jenis, penderita diabetes mellitus dianjurkan memilih jenis bahan makanan maupun makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Bahan makanan atau makanan yang cepat meningkatkan kadar glukosa darah ini dikarenakan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Perlu pula cara pengolahan makanan karena terdapat beberapa pengolahan dapat meningkatkan indeks glikemik yaitu merebus atau mengkukus dan menghaluskan bahan makanan seperti bubur, jus, dan lain-lain. Presentase protein dan lemak akan menurunkan indeks glikemik termasuk serta dan zat gizi anti lemak yaitu tanin dan filtrat. Oleh karena itu, kandungan karbohidrat total makanan dan sumbangan masing-masing pangan terhadap karbohidrat total harus diketahui. Lalu pengguna gula pada bumbu diperbolehkan, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ada anjuran penggunaan gula yaitu tidak lebih dari 5% dari total kebutuhan kalori. Bahan makanan yang tinggi asam lemak tidak jenuh seperti nuts, alpukat, dan minyak zaitun baik digunakan dalam perencanaan makanan bagi penderita diabetes mellitus. Tambahan suplemen vitamin dan mineral pada penderita diabetes mellitus yang asupan gizinya cukup itu tidak diperlukan. Untuk tepat jumlah kebutuhan kalori di sini terdapat tabel kategori IMT. Nah, kategori dan nilai IMT-nya sebagai berikut. Underweight kurang dari 18,5, lalu untuk normal 18,5 sampai 22,9. Untuk overweight atau beresiko yaitu 23 sampai 24,9, untuk obesitas 1 yaitu 25 sampai 29,9 dan untuk obesitas 2 yaitu lebih dari atau sama dengan 30. Lalu terdapat komposisi diet yang digunakan yaitu untuk karbohidratnya 68%, proteinnya 12%, lemaknya 20%. Tidak mengkonsumsi gula murni. Ini tuh dianjurkan makanan yang mengkonsumsi kandungan serat, terutama serat larut. Untuk diet diabetes mellitus itu diberikan dengan interval waktu 3 jam, seperti contoh berikut ini. Contohnya pada pukul 6.30 yaitu makan pagi, lalu untuk pukul 9.30-nya makan snack atau buah, untuk jam 12.30 makan siang,
Untuk jam 15.30 yaitu makan snack atau buah lagi. Lalu pada jam 18.30 makan malam. Dan untuk jam 21.30 makan snack atau buah. Nah, jumlah makanan yang diberikan itu harus habis dan sesuai dengan intervalnya. Untuk tepat jadwal, makanan dalam porsi kecil tapi sering dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah. Makanan teratur seperti makan pagi, makan siang, dan makan malam serta selingan di antara waktu makan akan memungkinkan glukosa darah turun sebelum makan berikutnya. Lalu terdapat penata laksanaan terapi nutrisi medis atau TNM yang ketiga, yaitu latihan jasmani. Menurut Suryono, untuk penderita diabetes mellitus itu dianjurkan melakukan latihan jasmani secara teratur 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit yang sesuai dengan prinsip RIP, yaitu Continuous Rhythmical Interval Progressive Endurance Training. Lalu yang keempat, yaitu edukasi. Edukasi diabetes merupakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan bagi pasien diabetes yang bertujuan untuk menunjang perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman pasien akan penyakitnya, yang bermanfaat untuk mencapai keadaan sehat, optimal, dan penyesuaian keadaan psikologik serta kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan utama edukasi gizi adalah untuk menanamkan pengertian kepada seseorang sehingga pengertian terwujud dalam sikap serta perbuatan dan kemudian menjadi kebiasaan yang baik dalam mengolah dan mengontrol kesehatannya, khususnya dalam hal gizi. Salah satu cara dalam penyampaian edukasi gizi adalah dengan melakukan konseling gizi. Di sini terdapat contoh kasus untuk menghitung tepat jumlah kebutuhan kalori berdasarkan berat badan relatif. Seorang ibu berusia 45 tahun mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badan 65 kg. Selama 15 tahun terakhir ini menderita diabetes mellitus dengan aktivitas biasa. Kita akan menghitung dengan rumus BBR. BBR sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikurangin 100 dikali 100%. Untuk berat badannya yaitu 45 dibagi tinggi badannya 160 dikurangin 100 dikali 100%. Lalu hasilnya adalah 108. Nah, hasil 108% ini adalah normal. Jadi kebutuhan energi per hari seorang ibu tadi adalah 65 dikali 30 kalori, yaitu sekitar 1950 kalori per harinya. Penata laksanaan terapi nutrisi medis yang kelima yaitu farmakologi. Sarana pengelola farmakologis diabetes dapat berupa yang pertama, obat hipoglikemik oral. Memicu sekresi insulin terdiri dari sulfonylurea, merupakan golongan obat yang memiliki mekanisme kerja untuk menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaskan insulin, lalu menurunkan ambang sekresi insulin dan meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Lalu ada glinid, merupakan obat yang mekanisme kerjanya sama dengan sulfonylurea, yaitu dengan mensekresi insulin fase pertama. Lalu untuk penambahan sensitivitas pada insulin terdapat biguanid, yaitu golongan obat ini yang masih dipakai adalah metformin yang berfungsi untuk menurunkan glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja insulin pada tingkat seluler distal dari reseptor insulin dan efeknya pada penurunan produksi glukosa hati. Lalu ada thiazolidinedion, merupakan obat yang bekerja untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, ada penghambat glukosidase alfa. Obat ini memiliki mekanisme kerja sebagai penghambat kerja enzim glukosidase alfa di dalam saluran cerna sehingga dapat menurunkan penyerapan glukosa dan menurunkan hiperglikemia postprandial. Lalu ada incretin mimetic atau penghambat DPP-4. Selain obat hipoglikemik oral, terdapat juga insulin. Sebanyak 20-25% pasien diabetes mellitus tipe akan memerlukan insulin untuk mengendalikan kadar glukosa darahnya, terutama bagi pasien yang sudah tidak dikendalikan kadar glukosa darahnya dengan kombinasi sulfonylurea dan metformin. Langkah selanjutnya yang diberikan adalah insulin. Di sini terdapat tabel jadwal dan porsi makan untuk penderita diabetes mellitus. Contohnya pada pagi hari makan nasi putih, yaitu nasi putihnya beras dengan beratnya misalkan 50 gram, energinya yaitu 178, proteinnya 2,1, lalu lemaknya 0,1. Selain nasi putih, pada pagi hari juga makan hati goreng, sup sawi, wortel, dan tahu. Lalu untuk buah-buahannya yaitu bisa mengkonsumsi pepaya. Dengan beratnya 100 gram akan mendapatkan energi 46, proteinnya 0,8, dan lemaknya 0. Lalu selain itu setelah makan diselingi snack, yaitu snacknya contohnya adalah pastel dengan beratnya contohnya berat 45 gram, energinya ada 100, proteinnya 2,6, dan juga lemaknya ada 7,7. Lalu untuk menu makan siangnya yaitu terdapat nasi putih, ayam bumbu tomat, cakangkung muda, kembang kol,
dan jamur. Lalu untuk buahnya bisa mengkonsumsi pisang, contohnya pisang Ambon dengan berat 100 gram akan mendapatkan energi sekitar 173,25, lalu proteinnya 2,1 dan lemaknya 0,35. Setelah makan siang tentunya akan diselingi dengan snack. Nah, contoh snacknya yaitu martabak telur. Nah, martabak telurnya contohnya memiliki berat 50 gram, akan mendapatkan energi sekitar 100, proteinnya 4,45 dan lemaknya 2,25. Lalu untuk menu makan malamnya yaitu terdapat nasi putih, semur telur, cah kangkung, dan juga jagung. Untuk buahnya yaitu akan mengkonsumsi apel. Hingga dari makanan-makanan yang disebutkan tadi dapat ditemukan jumlah totalnya yaitu untuk energinya 1935,4, lalu untuk proteinnya yaitu 58,95 dan untuk lemaknya 50,23. Ini adalah sumber referensi dari materi mengenai diabetes mellitus yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian materi presentasi diabetes mellitus yang saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.